Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 5A, TGSD UNY, akan mempresentasikan mengenai program yang kelompok kami buat, yaitu program menghitung proyeksi jumlah penduduk. Alasan kami memilih untuk membuat program menghitung proyeksi jumlah penduduk ini pastinya untuk mengetahui jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Nah, harapannya dari hasil proyeksi tersebut bisa menjadi acuan dalam membuat perencanaan, misalnya pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi, kebijakan baru, ataupun juga untuk memperkirakan kebutuhan suatu bahan pokok. Nah, pada program ini kami uh, dapat menghitung menggunakan dua metode, yaitu metode eksponensial dan doubling time. Nah, untuk metode eksponensial ini digunakan untuk mengetahui proyeksi jumlah penduduk dalam kurun waktu tertentu, sedangkan untuk metode doubling time ini untuk mengetahui pada tahun berapa jumlah penduduk itu diproyeksikan sebanyak ini. Gitu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai flowchart yang sudah kami buat. Pada flowchart, setiap program yaitu diawali dengan main dan diakhiri dengan end. Oke, selanjutnya kita perlu mendeklarasikan terlebih dahulu, yaitu mengenai menu dengan tipe data integer. Selanjutnya, di sini juga perlu menambahkan output, yaitu untuk ucapan selamat datang di program menghitung proyeksi penduduk. Selanjutnya yaitu output untuk memilih menu program. Yang pertama itu ada menghitung proyeksi penduduk menggunakan metode eksponensial. Yang kedua yaitu menghitung proyeksi penduduk menggunakan metode doubling time. Dan yang ketiga yaitu pengembang program penghitung proyeksi jumlah penduduk. Nah, di sini akan menjelaskan anggota-anggota yang terdapat pada kelompok 3. Selanjutnya kita juga menambahkan input menu. Di sini diperuntukkan untuk ketika akan memilih menu 1, 2, atau 3. Oke, selanjutnya di sini juga menggunakan control if, yaitu untuk pemilihan menu 1, 2, atau 3. Dan jika yang dipilih yaitu nomor 1, maka program akan berjalan benar atau masuk ke true. Dan di sini juga berarti itu program yang akan dijalankan yaitu menghitung proyeksi jumlah penduduk itu menggunakan metode yang pertama yaitu eksponensial. Yang pertama kita perlu mendeklarasikan terlebih dahulu, yaitu ada proyeksi jumlah awal, persentase, jangka waktu, dan desimal, karena di sini ada yang menggunakan angka desimal dengan tipe data real. Selanjutnya output menghitung proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jumlah penduduk pada tahun 2022. Selanjutnya yaitu output untuk memasukkan jumlah penduduk di wilayah Anda pada tahun 2022. Selanjutnya yaitu input jumlah awal di sini untuk memasukkan jumlah penduduk pada tahun 2022. Selanjutnya memasukkan persentase angka pertumbuhan penduduk di wilayah pada tahun 2022. Selanjutnya ada input. Nah, di sini kita juga menggunakan assign. Itu digunakan untuk menyatakan suatu proses yang akan dijalankan oleh komputer. Nah, di sini kita tadi di awal sudah mendeklarasikan desimal. Jadi di sini untuk assign-nya yaitu variabel desimal, yaitu persentase dibagi 100. Nah, selanjutnya output memasukkan jangka waktu dalam tahun yang diketahui. Biasanya juga terdapat pada soal setelah berapa tahun kemudian. Nah, di sini misalnya 6 tahun. Selanjutnya ada input jangka waktu. Nah, di sini kembali menggunakan assign, yaitu variabel proyeksi di mana jumlah awal itu dikali 1 ditambah desimal dikali jangka waktu. Nah, yang terakhir yaitu output jumlah penduduk di wilayah Anda setelah berapa waktu tadi yang sudah dihitung tahun adalah sebanyak. Nah, di sini menampilkan hasil dari proyeksi tersebut. Jiwa. Nah, oke. Selanjutnya, jika yang dipilih itu menu 2, maka program akan masuk ke false. Nah, bertemu di sini ada menu 2. Itu jika masuk ke true, maka di sini sudah dideklarasikan yaitu ada proyeksi jumlah penduduk, persentase, desimal, jumlah tercapai, doubling time, dan tahun awal. Ada output untuk menghitung proyeksi jumlah penduduk. Nah, selanjutnya di sini juga ada output untuk memasukkan tahun awal. Nah, biasanya ini terdapat pada soal. Di sini ada input tahun awal. Selanjutnya, output memasukkan jumlah penduduk di wilayah Anda pada tahun 2022. Misalnya ini, kenapa 2022? Karena pada soal yaitu 2022. Di sini juga menjadi tahun awalnya. Oke, selanjutnya ada input jumlah penduduk. Selanjutnya, terdapat output memasukkan persentase laju pertumbuhan penduduk di wilayah Anda pada tahun 2022.
Nah, di sini ada input untuk memasukkan persentase dan menggunakan assign desimal, yaitu persentase dibagi 100. Selanjutnya ada output memasukkan jumlah penduduk yang dicapai yang pada tahun yang akan dicari. Di sini ada inputnya. Selanjutnya assign yang variabel doubling time, yaitu 70 per dibagi persentase. Nah, ini didapat dari rumus doubling time-nya. Selanjutnya yaitu komputer akan mengolah mengenai proyeksi, yaitu tadi dengan rumus doubling time, tadi hasil doubling time yang tadi ditambah tahun awal, ditambah variabel tahun awal. Oke, nah, dan yang terakhir yaitu terdapat output masa doubling time di wilayah Anda adalah sebesar berapa tahun, dan jumlah penduduk di wilayah Anda adalah sebanyak ini, menampilkan variabel proyeksi jiwa. Oke, jika yang dipilih merupakan menu yang ketiga, maka akan masuk ke pengembang, yaitu terdapat output nama-nama yang terdapat pada kelompok 3. Mengenai pengkodingan yang digunakan dalam program kelompok kami. Yang pertama, di sini kami mendeklarasikan library IOStream dengan menuliskan hashtag include IOStream. Selanjutnya, kami mendeklarasikan using namespace std, titik koma, selanjutnya in main sebagai penanda program utama, dan fungsi dimulai dengan tanda kurung kurawal buka dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal tutup. Selanjutnya, kami mendeklarasikan in menu titik koma, dan di sini terdapat beberapa cout dengan tipe string untuk menampilkan kalimat selamat datang di program menghitung proyeksi penduduk, dan terdapat juga pilihan menu program yang terdapat 3 pilihan program. Yang pertama yaitu menghitung proyeksi penduduk metode eksponensial, yang kedua menghitung proyeksi penduduk metode doubling time, dan yang ketiga pengembang program menghitung proyeksi jumlah penduduk, di mana menu yang ketiga ini berisikan profil dari anggota kelompok kami. Selanjutnya, user akan memilih salah satu dari 3 pilihan menu program ini, kemudian pilihan user tersebut akan diinputkan. Di sini ada cin, kemudian variabel menu, dan variabel menu ini akan menginputkan pilihan menu yang tadi sudah dipilih oleh user. Kemudian di sini kami menggunakan pengkondisian dengan menggunakan if dan else. Nah, jika user memilih menu nomor pertama, yaitu menghitung proyeksi penduduk metode eksponensial, maka pengkodingan yang berjalan pada program kami adalah sebagai berikut. Di sini kami menggunakan tipe data double dengan variabel proyeksi, jumlah awal, persentase, jangka waktu, dan desimal. Selanjutnya, cout untuk menampilkan kalimat menghitung proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jumlah penduduk pada tahun 2022. Selanjutnya, cout untuk menampilkan kalimat masukkan jumlah penduduk di wilayah Anda pada tahun 2022. Selanjutnya, cin, variabel jumlah awal untuk menginputkan jumlah penduduk yang tadinya sudah dimasukkan oleh user. Selanjutnya, cout kalimat untuk menampilkan kalimat masukkan persentase angka pertumbuhan penduduk di wilayah Anda pada tahun 2022. Selanjutnya, cin, variabel persentase untuk menginputkan persentase angka pertumbuhan penduduk di wilayah user yang tadinya sudah diinputkan oleh user. Selanjutnya, persentase ini diubah bentuk menjadi desimal menggunakan rumus variabel desimal sama dengan variabel persentase dibagi 100. Selanjutnya, cout masukkan jangka waktu dalam tahun yang ingin Anda ketahui. Sebagai contoh, Anda ingin mengetahui jumlah penduduk setelah 6 tahun kemudian, maka masukkan angka 6. Nah, selanjutnya terdapat cin, kemudian variabel jangka waktu untuk menginputkan jangka waktu yang telah dimasukkan oleh user sebelumnya. Nah, setelah semua data yang diminta telah dimasukkan oleh user, maka di sini kami menuliskan rumus, yaitu variabel proyeksi sama dengan variabel jumlah awal dikali kurung buka 1 ditambah desimal dikali dengan jangka waktu, kemudian kurung tutup. Rumus ini merupakan rumus dari metode eksponensial. Selanjutnya, setelah melewati perhitungan pada rumus ini, cout untuk menampilkan kalimat proyeksi jumlah penduduk di wilayah Anda setelah variabel jangka waktu, titik-titik tahun adalah sebanyak hasil dari variabel proyeksi titik-titik jiwa. Kemudian, jika user memilih program nomor 2, yaitu menghitung proyeksi penduduk dengan metode doubling time, maka pengkodingan yang berjalan pada program kami adalah sebagai berikut, yaitu di sini kami masih menggunakan tipe data double dengan variabel proyeksi, variabel jumlah penduduk, persentase, desimal, jumlah tercapai, doubling time, dan tahun awal. Selanjutnya, cout untuk menampilkan kalimat menghitung proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jumlah penduduk pada tahun 2022. Selanjutnya, cout untuk menampilkan kalimat masukkan tahun awal. Selanjutnya, cin, variabel tahun awal untuk menginputkan
tahun awal yang sebelumnya telah dimasukkan oleh user. Selanjutnya cout untuk menampilkan kalimat masukkan jumlah penduduk di wilayah Anda pada tahun 2022. Selanjutnya chin, variabel jumlah penduduk untuk menginputkan jumlah penduduk di wilayah yang telah dimasukkan oleh user sebelumnya. Selanjutnya cout, menampilkan kalimat masukkan persentase laju pertumbuhan penduduk di wilayah Anda pada tahun 2022. Selanjutnya chin, variabel persentase untuk menginputkan persentase laju pertumbuhan penduduk yang telah dimasukkan oleh user. Kemudian, angka persentase tersebut diubah bentuk menjadi desimal dengan rumus desimal sama dengan persentase dibagi 100. Selanjutnya, cout untuk menampilkan kalimat masukkan jumlah penduduk yang dicapai pada tahun yang akan dicari. Selanjutnya chin jumlah tercapai, di mana jumlah penduduk yang dicapai pada tahun yang akan dicari yang telah diinputkan oleh user sebelumnya akan diinputkan ke dalam variabel jumlah tercapai. Selanjutnya masuk ke dalam rumus doubling time sama dengan 70 dibagi persentase. Kemudian masuk ke rumus proyeksi sama dengan doubling time ditambah tahun awal. Selanjutnya, setelah melalui proses perhitungan melalui kedua rumus ini, maka cout menampilkan kalimat masa doubling time di wilayah Anda adalah hasil dari variabel doubling time, tahun dan jumlah penduduk di wilayah Anda pada tahun 2022 sebanyak hasil dari perhitungan variabel proyeksi tahun. Nah, jika user memilih program nomor 3, yaitu pengembang program menghitung proyeksi jumlah penduduk, maka pengkodingan yang akan berjalan pada program kami yaitu sebagai berikut. Di sini terdapat beberapa cout untuk menampilkan kalimat yang berisikan mengenai profil anggota kelompok kami. Kemudian, di bagian akhir pengkodingan ini terdapat return 0, titik koma, dan tanda kurung kurawal tutup. Kemudian nanti diklik di sini, run, kemudian akan muncul program seperti ini. Programnya muncul seperti ini. Selamat datang di program menghitung proyeksi penduduk. Nah, di sini ada 3 menu program yang sudah tersedia, yaitu menghitung proyeksi penduduk metode eksponensial, kemudian menghitung proyeksi penduduk metode doubling time, kemudian yang ketiga itu pengembang program menghitung proyeksi jumlah penduduk ini. Yang pertama kita coba untuk menu yang pertama, yaitu menghitung proyeksi penduduk metode eksponensial. Kita masukkan angka 1, kita enter, kemudian di sini muncul menghitung proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jumlah penduduk pada tahun 2022. Dan di sini ada perintah untuk memasukkan jumlah penduduk di wilayah Anda pada tahun 2022. Di sini saya coba masukkan 40.000. Kita enter. Nah, muncul perintah lagi untuk memasukkan persentase angka pertumbuhan penduduk di wilayah Anda pada tahun 2022. Dan di sini saya coba untuk memasukkan 15%. Kemudian enter. Dan muncul lagi perintah untuk masukkan jangka waktu dalam tahun yang Anda ketahui. Jadi misal ingin mengetahui jumlah penduduk di wilayah itu setelah 5 tahun atau 6 tahun, kemudian maka ya masukkan angka sesuai dengan tahun yang ingin diketahui. Di sini saya ingin mengetahui 5 tahun setelah tahun 2022. Kita masukkan 5, kita enter, dan hasilnya proyeksi jumlah penduduk di wilayah Anda setelah 5 tahun adalah sebanyak 70.000 jiwa. Baik, selanjutnya kita mencoba untuk menu yang kedua, sama seperti tadi, diklik di sini run, tombol seperti play itu, kemudian akan muncul program seperti ini. Dan untuk mencoba yang kedua, jadi masukkan 2. Nah, di sini ada perintah untuk masukkan tahun awal, karena di sini tertera 2022, jadi saya masukkan 2022. Kemudian ada perintah lagi, masukkan jumlah penduduk di wilayah Anda pada tahun 2022. Misalkan di sini 10 juta. Enter. Dan muncul perintah masukkan persentase laju pertumbuhan penduduk di wilayah Anda pada tahun 2022. Persentasenya kita ambil 2,5 gitu. 2,5. Kita masuk enter. Nah, ada perintah lagi, masukkan jumlah penduduk yang dicapai pada tahun yang akan dicari. Misal 20 juta. 20 juta. Nah, di sini hasilnya masa doubling time di wilayah Anda adalah 28 tahun dan jumlah penduduk di wilayah Anda pada tahun 2020 sebanyak. Jadi di sini angka jumlah penduduk, jadi jumlah penduduk dengan jumlah 20 juta ini akan dicapai pada tahun yaitu 2022 ditambah 28. Jadi 2050. Jadi pada 2050 akan mencapai 20 juta gitu. Begitu jalan programnya. Selanjutnya untuk yang menu ketiga, untuk yang menu program yang ketiga, untuk pengembang program menghitung proyek jumlah penduduk.